Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Ibu Marlia Yusdarti. Hari ini kita akan bahas tentang biodiversitas yang ada di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat update setiap kali Ibu upload video baru. Saksikan ya. Negara kita, Indonesia, memiliki biodiversitas yang sangat unik. Ada yang tahu nggak kenapa? Di sini, kenapa Indonesia memiliki biodiversitas yang sangat unik? Ada beberapa alasan kenapa Indonesia memiliki biodiversitas yang begitu unik. Indonesia memiliki biodiversitas yang sangat unik. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki hutan hujan tropis hampir di setiap wilayahnya. Jadi dimulai dari Pulau Sumatera hingga ke Papua sana, itu hampir sebagian besar itu adalah hutan hujan tropis. Nah, seperti yang sudah Ibu bahas di minggu sebelumnya, bahwa keanekaragaman hayati yang ada di hutan hujan tropis itu sangat tinggi dan sangat beragam. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki tumbuhan tipe Indomalaya yang arealnya itu paling luas di Asia. Yang ketiga, biodiversitas di Indonesia menjadi unik karena adanya beberapa tipe hewan yang di setiap wilayahnya itu berbeda. Yang keempat, juga banyak hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Salah satunya saat ini adalah gajah Sumatera. Dan yang terakhir, kenapa biodiversitas di Indonesia itu sangat unik? Karena di Indonesia itu banyak hewan dan tumbuhan yang endemik. Maksudnya begini, hewan dan tumbuhan yang ada di wilayah itu sendiri. Contohnya kayak komodo ya. Komodo itu ya adanya hanya di sekitar Pulau Komodo aja gitu. Jadi dia endemik di sana. Jadi artinya endemik adalah hewan yang memang asalnya dan tempat tinggalnya di wilayah itu. Nah, selain hal yang tadi, kenapa Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, bisa juga disebabkan karena kondisi posisi geografisnya. Indonesia ini kan seperti yang kita tahu, posisi geografisnya itu dia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga di sana juga banyak tipe-tipe hewan yang beragam. Lalu Indonesia juga terdiri atas ribuan pulau, sehingga diversitasnya juga sudah pasti tinggi gitu. Jenisnya dan jumlah ekosistemnya pasti beragam. Dan Indonesia juga terletak di antara dua samudra. Nah, kalau samudra yang mengapit Indonesia itu kan ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi pertemuan di antara kedua samudra itu juga pasti sudah tentu banyak hewan-hewan laut yang hidup di sana. Nanti kita akan bedakan keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan karakteristik wilayah dan persebaran hewannya. Nah, kalau berdasarkan karakteristik wilayah, artinya di setiap wilayah itu punya hewan atau tumbuhan yang memang khas sana. Jadi kita bahasnya ini tentang hewan atau tumbuhan yang endemik di sana. Di sini ya ada contohnya, ada komodo. Ya, komodo ini adanya di Pulau Komodo. Selain itu ada burung cendrawasih yang memang ada di wilayah Papua. Ada untuk hewan lagi di sini ada anoa. Nah, anoa ini juga merupakan hewan yang hanya ada di wilayah Sulawesi. Terakhir untuk tumbuhannya ada Rafflesia arnoldi. Nah, itu juga hanya ada di sekitar Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Bengkulu. Nah, untuk kelompok tumbuhan yang berdasarkan karakteristik wilayah itu contohnya adalah durian, terus salak, lalu ada Rafflesia, ada sawo kecik, dan beberapa jenis anggrek serta pohon sagu.
Nah, di sini adalah berdasarkan pembagian karakteristik wilayah. Artinya tumbuhan ini nggak selalu bisa hidup di wilayah lain. Jadi kalau dia memang aslinya ada di wilayah sana, maka dia akan tumbuh dengan baik di wilayah itu gitu. Jadi untuk kelompok tumbuhannya berdasarkan karakteristik wilayah adalah itu. Lanjut, yang kedua adalah berdasarkan persebaran hewannya. Jadi berdasarkan persebaran hewan, keanekaragaman hayati itu nanti dibedakan berdasarkan 2 garis hayal. Nah, sejarahnya bagaimana? Jadi pada tahun 1856 ada seorang ilmuwan bernama R. Wallace yang melakukan penjelajahan untuk melihat persebaran hewan. Nah, di sana si Wallace ini membagi wilayah ya, seperti peta yang ada di samping ini ya. Awalnya wilayah Indonesia ini nggak ada garis hayal seperti ini, satu Indonesia. Tapi dalam perjalanannya Wallace melihat ada karakteristik yang dia temukan antara hewan-hewan yang tersebar dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa ternyata memiliki kesamaan yang ada dengan hewan-hewan yang ada di benua Asia. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, lalu Kepulauan Nusa Tenggara dan Papua, di sana dia melihat bahwa hewan-hewan tersebut memiliki kesamaan yang cukup banyak dengan hewan-hewan Australia. Jadi Wallace saat itu membagi wilayah ini menjadi 2 wilayah, yaitu dia sebutnya dengan wilayah Oriental atau Asia dan satunya lagi wilayah Australia gitu ya. Nah, dalam perjalanannya ternyata ada lagi ilmuwan yang bernama Weber itu melakukan penelitian juga tentang persebaran fauna yang ada di Indonesia. Dari hal tersebut, Weber juga melihat bahwa di antara hewan-hewan yang ada di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa memang ada kesamaan dengan hewan-hewan yang ada di benua Asia. Dan hewan-hewan yang ada di sekitar Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, dan Maluku serta Papua memiliki kesamaan dengan benua Australia. Tapi di sisi lain, ketika dia menjelajahi lebih jauh, hewan-hewan yang ada di Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara tadi memiliki perbedaan juga gitu, dan hanya ada di wilayah tersebut, sehingga dibilang hewan itu adalah hewan endemik sana. Nah, akhirnya Weber membuat satu garis hayal lagi yang disebut dengan garis Weber. Jadi dengan adanya tambahan garis hayal yang dibuat oleh Weber, jadi persebaran hewan itu dibedakan menjadi 3 wilayah. Jadi ada yang disebut dengan wilayah Oriental atau Asiatis, ada wilayah peralihan, dan ada wilayah Australia. Nah, untuk persebarannya, jadi di sekitar Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu untuk wilayah hewan Asiatis atau hewan Oriental. Lalu di sekitar Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara serta Bali adalah untuk wilayah hewan peralihan, dan untuk wilayah Kepulauan Maluku dan Papua itu adalah untuk wilayah hewan Australia. Nah, ini ya contoh-contoh hewannya dan peta persebarannya. Itu ya, jadi nanti kalian bisa zoom video ini untuk lihat persebaran hewannya. Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh Wallace dan Weber, itu dia melihat bahwa fauna-fauna atau hewan tipe Asiatis, peralihan, dan Australia itu memiliki perbedaan pada ciri-cirinya. Kita akan bahas dulu untuk ciri pada hewan Asiatis. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya. Nah, kalau kita lihat ciri dari fauna Oriental atau tipe Asiatis ini adalah sebagian besar itu adalah mamalia yang ukurannya besar. Nah, beberapa spesies kera juga ada di sini gitu ya. Jadi seperti orang utan, terus monyet, lalu ada
kera itu biasanya ada di tipe asiatis ini. Dan kebanyakan juga untuk tipe asiatis, burung-burungnya ini memiliki warna yang kurang menarik, namun dia bisa berkicau gitu ya, suaranya bagus. Lalu ada beberapa hewan yang ditemukan endemik ada di sana. Contohnya itu adalah harimau Sumatera, gajah Lampung, atau badak bercula 1. Nah, itu hanya ada di wilayah itu ya, yang tadi. Yang kedua adalah fauna atau hewan tipe peralihan. Nah, kalau yang ini sih ciri spesifiknya tidak terlihat, karena di sini cirinya adalah untuk fauna tipe peralihan adalah hewan-hewan endemik yang ada di sekitar wilayah oriental dan Australia. Jadi peralihan ini di tengah-tengah posisinya. Nah, di sini contohnya nanti ada anoa, terus burung maleo, tarsius, dan lain-lain. Yang ketiga nanti ada fauna tipe Australia. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kalau tipe Australia ini punya ciri-ciri biasanya mamalianya itu berukuran kecil gitu ya. Dan biasanya itu adalah hewan-hewan marsupial atau kita sebutnya hewan-hewan berkantung. Jadi mamalianya ukurannya kecil tapi dia memiliki kantung untuk menjaga anaknya gitu ya. Lalu untuk spesies keranya tidak sebanyak di wilayah asiatis tadi. Lalu di sini ada kekhususan lagi untuk burung-burungnya. Nah, di sini untuk burung biasanya memiliki corak warna yang beragam gitu. Jadi warnanya itu menarik. Namun biasanya burung-burung ini tidak disertai dengan suara kicauan gitu. Dan beberapa hewan biasanya juga hewan yang endemik ada di wilayah ini. Contohnya seperti burung cendrawasih. Tadi kan kita sudah bahas tentang hewan. Kali ini kita akan bahas tentang tumbuhannya. Jadi persebaran tumbuhannya sebenarnya tidak terlalu spesifik, namun antara di wilayah barat dengan timur pasti ada perbedaan. Nah, untuk wilayah barat biasanya di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa ya, kita sebutnya wilayah barat, itu dia didiami oleh beberapa flora seperti anggrek. Jadi berbagai macam jenis anggrek itu paling banyak di wilayah barat ini. Lalu ada pohon jati, kayu manis, terus Rafflesia arnoldi, Rafflesia padma, lalu ada pohon nangka, rotan, kayu meranti, pohon gaharu, pohon ulin, dan juga pohon bambu. Sedangkan untuk di wilayah timur atau di wilayah sekitar Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua, di sana biasanya tumbuh-tumbuhan seperti matoa, kayu putih, terus buah merah, terus ada eukaliptus, pohon sagu, dan lain-lain. Sekian penyampaian materi dari Ibu. Jika kalian ada yang belum jelas dan belum dipahami, kalian boleh tanya di komen. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat update tiap kali Ibu upload video baru. Dan jangan lupa minggu depan kita akan bahas tentang kegiatan manusia yang dapat merusak keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga keanekaragaman hayati. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.